Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Maulana Putra dengan NIM 2248201080. Saya akan mempresentasikan teknologi bahan alam. Yang pertama tuh ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga dengan minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak sirih pada suatu bahan tanaman yang terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak sirih. Selanjutnya, metode minyak sirih. Yang pertama itu destilasi, tahapannya persiapan pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa mudah rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Selanjutnya press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahannya lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas. Lalu pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya waktu waktunya cepat, senyawa mudah rusak karena panas. Lalu evaluasi. Tahapannya persiapan ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lebih lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya meserasi lemak panas. Tahapannya persiapan ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Lalu lanjut fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraktion atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuannya mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak, melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Kromatografinya kromatografi kertas atau KK, kromatografi api tipis, kromatografi kolom, vakum liquid, exclusion, solid phase extraction atau SPE. Selanjutnya ekstraksi cair-cair. Yang pertama tuh peningkatan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut nonpolar atau lilin, terpen, dan steroid semipolar, kumarin, fenolik, terglisolida atau flavonoid, alkaloid polar yaitu flavonoid glikosida. Selanjutnya kromatografi lapis tipis, memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut. Yang digunakan menggunakan lapis tipis dengan lempeng kaca, logam, dan lain. Di antaranya fase diam, zat padat. Yang kedua fase gerak, cairan. Selanjutnya permunian. Untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak digunakan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling tercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran tingkat kemurniannya 95-100%. Selanjutnya pembagian permunian. Yang pertama tuh rekristalisasi. Proses permunian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Yang kedua, dekantasi. Proses pemisahan campuran sedimentasi dan penuangan lambung atau pemindahan pada wadah lain. Lanjutannya yaitu temperatur dan pelarut yang digunakan. Yang pertama, dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat
yang tidak saling tercampur. Yang kedua harus memiliki perbedaan massa jenis. Alat dan fungsinya beker gelas untuk menampung larutan, batang pengadu untuk membantu proses penuangan. Yang ketiga, sublimasi, yaitu senyawa mengalami konversi dari suatu padat menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum pada tekanan yang rendah. Padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Tekanan uap relatif tinggi pada suhu titik lelehnya. Alatnya yaitu kapas kertas, kertas saring, penguap, kaki tiga, dan bunsen. Lalu komputasi bahan alam. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma selama ribuan tahun. Perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan menggunakan pena dan kertas, kapur, dan batu tulis secara mental dengan suatu tabel. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang pertama tuh penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, molekuler docking. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.